Halo semuanya, kembali lagi di channel AZ News. Kali ini kita akan berbagi informasi bagaimana cara cek profil sebuah kampus sebelum kita mendaftar kuliah di sana, terutama bagi adik-adik yang sekarang ingin kuliah. Sebelum mendaftar di kampus yang akan dituju, silakan cek dulu akreditasi dan profilnya di PD Dikti Kemdikbud ya. Silakan buka saja Google, kemudian ketikkan PD Dikti Kemdikbud seperti ini, lalu pada link yang dihasil dicarikan seperti ini, pada bagian atas ada PD Dikti Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang linknya pddikti.kemdikbud.go.id. silahkan diklik ya. Nah, ini adalah tampilan dari websitenya. Di sini kita bisa mencari data tentang perguruan tingginya. Kemudian kalau sudah terdaftar sebagai mahasiswa, kita bisa cari di sini juga. Kalau kita sudah, pokoknya semua yang berhubungan dengan perkuliahan kita bisa cek di sini. Nah, misalnya kita ingin kuliah di Provinsi Riau. Nah, salah satu perguruan tinggi negeri di sini adalah Universitas Riau. Nah, kalau adik-adik mau daftar di sini, silakan lihat profilnya terlebih dahulu ya. Tinggal klik aja di sini, cari universitas ya. Cari saja Universitas Riau. Nah, ini paling atas ya. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, kalau bisa kita jadikan tampilannya situs desktop aja supaya lebih mudah. Nah, ini tampilannya. Nah, di sini diperlihatkan Universitas Riau, kita perbesar ya. Nah, rektornya adalah Aras Mulyadi ya. Kode perguruan tingginya 001017, status perguruan tinggi aktif ya. Nah, di sini akreditasi A. Nah, akreditasi di sini adalah akreditasi institusi ya. Jadi akreditasi ini dibagi dua, ada yang institusi dan ada yang prodi. Nah, kalau yang di profil, kalau kita lihat nih Universitas Riau, ini berarti institusinya tanggal berdiri tahun 1962. SK-nya tanggal 25 September 1962. Nah, ini alamatnya, nomor teleponnya, dan email rektornya ada juga di sini. Nah, kita lihat nih. Nah, lokasinya, nah ini ada Google Map-nya juga ya, bisa dilihat. Nah, dosennya kita lihat di sini jumlahnya ada nih 1109 dosen ya. Yang laki-laki 593 dosen dan yang perempuan 519 dosen. Kemudian profesornya di sini ada yang sudah S3 warna hitam ya. Nah, ini rata-rata sudah S3 ya, 684 orang, dan yang ini S3 402 orang, sedangkan yang masih S2 itu ada 684. Selebihnya ada nih spesialis ya, beberapa orang. Nah, di sini kita bisa lihat dosen, data profil dosennya di sini lengkap. Nah, ini mahasiswa yang terdaftar ya. Di Undri saat ini ada 14.300 mahasiswa laki-laki dan 21.483 perempuan ya. Lebih ya, hanya sepertiganya yang laki-laki ya, selebihnya perempuan. Nah, mahasiswa baru nih ya, yang ambil jenjang S1 itu 5.000 lebih ya. Oke, kita coba lihat nih, mahasiswa baru yang terdaftar tahun ini sudah 5.947 untuk jenjang S1. Kalau S3, D3 nya ada 576 ya. Nah, ini S2 nya yang sudah daftar ini enggak bisa. Ada 367 siswa. Oke, kita lihat lagi profilnya di sini. Nah, ini data program studi yang ada di Undri ya. Ini bisa kita lihat di sini. Nomor 1 itu ada akuntansi ya. Ini ada kodenya, ini biasanya ngurut ke bawah ya. Nah, ada akuntansi jenjangnya S2 sampai nih, kalau kita lihat ke bawah. Nah, jadi kalau dia sudah tutup, nah ini berwarna merah dia ya. Nih ada ini pendidikan profesi guru SD ya. Merah ini bisa jadi kalau dia aktif berarti masih ada. Kalau tutup ini udah nggak ada lagi ya. Program studinya sudah ditutup dan ada yang sudah tidak berlaku lagi. Jadi kalau kita lihat totalnya di sini ada 111 program studi, satu sudah
kimia terapan ini dalam pembinaan, nggak tahu lah apa masalahnya. Kemudian beberapa program studi itu sudah ditutup. Jadi jangan sampai kalau misalnya ada yang ingin kuliah di sini, ya lihat dulu program studinya. Nah, kita bisa lihat di sini akreditasinya. Wow, di sini ada yang masih C juga ya, S3. Oh, wajar kalau S3-nya C, mungkin baru buka ya. Nah, akreditasinya di sini misalnya ini kita lihat ya, akreditasi jenjang akuntansi aktif. Untuk S2 akreditasinya A, jumlah dosennya yang ada 9 ya. Nah, jumlah mahasiswanya ini nggak diupdate-nya ya, belum diupdate ya. Kalau kita ini masih genap ya, kalau kita lihat berarti yang ganjil ya, kalau sudah diupdate datanya. Oh, loading ya, kita tunggu. Oh, nggak jalan juga ya. Atau kita lihat yang genap 2019 ya, kalau bisa ditampilkan. Ya, ini mungkin karena saya membukanya melalui smartphone ya, mungkin tidak tampil atau ada kendala nih seperti ini. Nggak tahu apa masalahnya. Karena ini biasanya dulu linknya bukan di Kemendikbud ya, masih di Ristek Dikti ya. Jadi kemungkinan ada transformasi dari perpindahan domainnya jadi seperti ini. Nggak tahu juga kita apa penyebabnya. Oke, kita abaikan saja, kita cek aja datanya satu persatu ya. Oke. Oh, masih loading juga ya. Oh, hilang lagi ya. Kita ambil lagi tadi caranya, tinggal ketikkan saja Universitas Riau ya ini. Nah, ini rektornya tadi kita sudah sampai di pembahasan. Nah, ini ya, program studi akuntansi yang aktif dosennya ini. Nah, ini akreditasinya kan bisa kita lihat A ya. Kita ganti tampilannya desktop ya biar lebih enak dilihat ya. Nah, nih. Nah, jadi ketika kita lihat di sini ada yang akreditasinya B nih ya. Misalnya ini ilmu kelautan ya, akreditasinya B, dosennya jumlahnya hanya 5 ya. Nah, ini ada yang B lagi, misalnya jurusan ilmu lingkungan S3 B dan yang lainnya. Jadi kalau kita misalnya nih mau ambil S1 akuntansi misalnya, ini ya, S1 akuntansi dosennya ada 32 orang. Kita bisa lihat profil akuntansinya ini. Kita klik nih. Nah, ini ya. Ini profil akuntansinya. Kita bisa lihat di sini ya. Aktif, status prodi aktif, perguruan tinggi Universitas Riau, kode program studinya 62201, nama program studi akuntansi jenjang S1 akreditasi A ya, tanggal berdiri 20 September 1963, rasio dosen 1 dosen 16,3. Oh, cukup bagus ya. Rasio dosen mahasiswa 2017-2018 1 berbanding 16, dan di tahun 2018-19 itu 12, 1 berbanding 12. Alamat emailnya ada, alamat web yang bisa diakses pun ada. Nah, ini kalau ingin tahu posisi letaknya di mana akuntansi, mapnya juga ada. Nah, ini dosen-dosennya yang ada di sini ya. Ada 32 dosen ya. Kita bisa cek ya di sini data dosennya, data penghitung rasionya ini nggak ada. Nah, ini mahasiswanya kita bisa lihat juga. Ganjil 2020 mahasiswa terdaftar sebanyak 1366 ya. Totalnya ini yang 1366 nih total keseluruhan ya semester. Kalau misalnya
ada 4 angkatan, keempat angkatannya ya. Nah ini nanti kita bisa lihat juga profil mahasiswanya. Nah dosennya kita lihat di sini ya. Nah ini ada nama dosennya Andrea, sudah S3, berarti S3-nya ada 4 orang ya. Nah profil dosennya kita bisa cek ya di sini. Contohnya di sini ya. Andreas ini misalnya kita cek profilnya. Nah ini nama Andreas, perguruan tinggi Universitas Riau, program studi akuntansi, jenis kelamin laki-laki. Nah udah lektor kepala, kemudian pendidikan tertinggi S3, dosen tetap, status aktif. Nah ini lulusan S1 Universitas Riau, S2-nya Universitas Pajajaran, S3-nya Universitas Brawijaya tamatan 2007 ya. Nah ini kita bisa lihat juga riwayat mengajarnya, apa saja yang diajarnya ya. Dari ini update nih sampai sekarang ya. Nah nih ini yang diajarnya, mata kuliahnya ada akuntansi perbankan dan yang lain-lainnya. Nah ini kita bisa cek di sini. Jadi itulah enaknya tampilan dari PD Dikti Kemdikbud ini. Jadi kita bisa mengenal lebih jauh dosen-dosen yang ada di kampusnya. Kemudian kita bisa cek status akreditasinya ya. Dan bahkan dosen yang lainnya kita bisa juga cek di sini ya. Nah nih kalau mahasiswanya nih biasanya nih, oh ini nggak bisa ditampilkan ya. Kalau di yang waktu di Forlab Dikti yang masih di bawah Kemenristek dulu, misalnya yang 1343 ini mahasiswanya ini kita bisa cek siapa saja ya. Tapi kayaknya ini sudah terpisah yang untuk dosen saja dan mahasiswa saja, nanti profilnya bisa dicek tersendiri. Nah ini cara ngeceknya seperti ini ya adik-adik bagi yang mau kuliah. Jadi jangan sampai nanti mau kuliah tidak kenal kampusnya dan nanti main daftar-daftar saja. Yang rugi nanti adik-adik sendiri ya, karena ini menyangkut masa depan ya. Kita lihat akreditasinya apa, kemudian dosennya siapa saja, itu bisa kita cek statusnya seperti apa. Nah kalau sudah kuliah nanti ini tinggal ketik aja namanya di sini, misalnya namanya Budi misalnya kan. Nah nanti banyak tuh kuliahnya di mana, data dosen atau data prodi atau data mahasiswa misalnya kan. Nah ini jadi bisa dicek semuanya hari ini karena sistem informasi dari PD Dikti ini kan sudah terbuka, jadi semuanya bisa mengakses dan semuanya bisa mendapatkan informasi dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi kita bisa lihat semuanya. Sebelum kuliah silahkan diperhatikan terlebih dahulu ya, jangan sampai nanti ketika sudah kuliah baru menyesal ya karena salah pilih kampus ya. Nah ini tidak hanya kampus yang di bawah Dikti ya, yang di bawah Kementerian Agama pun bisa kita cek di sini. Misalnya kita kuliah di Universitas Islam ya, misalnya ada UIN ya, UIN. Nah ini ya, kita cek UIN Araniri Aceh ini ya. Nah kita coba cek di sini. Nah ini ya, oh akreditasinya belum terupdate ya, masih ahli bentuk ya. Kita cek yang kampus lain, UIN Suska yang ada di Riau. Namanya bukan gitu ya, Sultan Syarif Kasim. Sultan atau Sultan ya? Sultan Syarif Kasim ya. Atau UIN Imam Bonjol aja, Universitas Islam. Universitas Islam Sultan, coba nggak bisa ya. Imam nih, Universitas IAIN. Oh belum, apa ya, Universitas Islam
Oke, kita cek aja yang salah satu aja, kita pilih ya. Saya nggak tahu juga kampus mana yang mau dicek. Ini ada Universitas Islam Madura, akreditasinya C. Ini negeri atau swasta ya, saya nggak tahu ya. Kita bagus yang negeri aja. UIN. Ini Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Nah ini ya, UIN Sunan Kalijaga ya. Nama rektornya Al-Makin. Kemudian profil perguruan tinggi, kode PT-nya 20102, status aktif, akreditasi A, tanggal berdiri 2004. Wow, baru ya. Nah ini universitas baru dari tahun 2004. Jalan Marsda Adi Sucipto, Yogyakarta ya. Nah ini kita lihat di sini jumlah dosennya ada sebanyak 654 dosen ya. Nah kita lihat profil program studinya. Rata-rata program studinya di sini udah akreditasi A ya. Oh ini baru buka ya. S3 Pendidikan Bahasa Arab. Nah, ada di sini akreditasi A, B, C, kemudian ada yang baik sekali, baik dan unggul. Ini hanya kalau yang sudah ada istilah unggul itu berarti baru diakreditasi yang sistem terbaru, yaitu sama dengan A. Kalau baik sekali itu B, baik itu adalah C ya, sama ya. Nah, ini berarti di sini ada sebanyak 62 prodi ya. Nah, kita lihat salah satunya misalnya yang S1 ya. Misalnya nih Akidah dan Filsafat Islam S1 akreditasinya A. Kemudian dosennya jumlahnya 13 orang ya. Kita cek coba satu. Nah ini profilnya ya. Kita lihat mulai dari atas ya. Status aktif ya. S1 jenjangnya akreditasinya tadi A ya. Nah kalau di sini belum ditampilkannya. Tapi kita sudah lihat tadi adalah A, rasio dosennya dengan mahasiswa 1:25. Kemudian yang terbaru 1:30 ya, cukup ramai berarti mahasiswanya. Nah ini dosennya sebanyak 11 orang ya. Oh bukannya tadi 13 ya. Nah mahasiswanya jumlahnya yang genap 2020 sebanyak 441 orang ya. Ramai ya, cukup ramai ini mahasiswanya. Nah kita lihat homebase dosennya nih ada yang S3. Nah, kita bisa cek di sini data dosen yang S3-nya ini, misalnya Pak Muhammad Taufik ini. Kita coba cek datanya. Nama Muhammad Taufik ya, perguruan tinggi ini Akidah dan Filsafat Islam, laki-laki. Jabatan fungsionalnya masih lektor, dosen tetap. Perguruan tinggi not available. Wah, kok bisa ya? Berarti belum terinput di dalam PDDikti kampus dia sebelumnya atau kampusnya sudah ditutup ya, nggak tahu kita. Kemudian S2-nya di Universitas Islam Sunan Kalijaga tamat tahun 2003. Kemudian untuk S3-nya di Universitas Islam Negeri Kalijaga juga ya, tahun 2011. Nah, kita bisa lihat profilnya di sini, riwayat mengajarnya. Nah inilah mata kuliah yang dia ajarkan. Jadi ini yang paling simpel ya. Kalau untuk swasta saya nggak berani mencontohkan ya, takutnya nanti dianggap promosi, takutnya nanti gimana ya, karena nanti ketika akreditasinya B malah Pak. Jadi kalau kawan-kawan ingin cek atau adik-adik ingin cek, misalnya mau kuliah di mana, silakan aja lihat di sini ya. Langsung aja buka PDDikti kemendikbud.go.id. Nah di sini bisa dilihat semuanya. Jangan sampai nanti udah kuliah nyesal ya. Wah kok kampusnya akreditasinya B, kok kampus akreditasinya C, kok kampus belum terakreditasi. Jadi sebelum kuliah silakan dilihat-lihat dulu, diyakinkan dulu hatinya. Wah ini saya yakin nih kuliah di sini. Mau negeri mau swasta semuanya tercatat di sini. Atau saya contohkan swasta yang ada di Riau yang kampus terbaiknya ya, Universitas Islam Riau ya, Universitas Islam Riau atau ya
Universitas Islam Riau ya. Akreditasinya ini B ya, baik ya, baik sekali. Nah ini Jalan Karudin Nasution, nama rektornya saat ini Safrinaldi ya. Kita lihat program studi yang ada. Wow, akreditasinya banyak A ya, luar biasa kampusnya. Nih, ilmu administrasi S2A, ilmu hukum akreditasinya A juga. Nah, kita ini misalnya kawan-kawan ingin lanjut hukum S2 di Universitas Islam Riau ya. Jumlah dosennya ada 24 ya. Coba kita lihat profil ilmu hukumnya. Nah, ini ya. Ini profilnya aktif, akreditasinya A ya, jenjang S2. Tanggal berdiri 4 September 2001 ya. SK penyelenggaraannya dimulai dari tahun 2013. Nah ini jumlah rasio dosen dan mahasiswanya tahun 2017-2018 sebanyak 1:31 dan yang terbaru 1:19 ya. Mungkin karena pandemi ya jumlah mahasiswa berkurang. Nomor teleponnya ada di sini. Nah ini ya dosennya, wow ya, S3 semua di sini ya untuk ngajar jenjang S2. Nah kita bisa pilih salah satu, misalnya kita ingin cek profilnya yang Pak Herman Idris ya, misalnya seperti ini. Nah ini beliau ngambil S1-nya di Universitas Islam Riau ya tahun 93. Kemudian lanjutkan Universitas Islam Indonesia 2003 S2-nya. Kemudian S3-nya University Utara Malaysia Doktor tahun 2014 S3. Nah, ini kita bisa juga cek di sini riwayat mengajarnya di mana saja. Oh, ada hukum adat dan segala macamnya. Jadi kita bisa cek di sini ya. Mau kampusnya negeri, mau kampusnya swasta, mau kampusnya ada di mana saja di seluruh Indonesia. Kalau dia terdaftar di Verlab Dikti atau di PD Dikti ini berarti itu resmi, legal, dan bisa kita cek akreditasinya. Kita bisa paham, wah ini memang kampusnya ada ya. Jadi jangan sampai nanti adik-adik atau rekan-rekan setelah kuliah baru nyesal ya. Nah ini mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Ini saya ulangi, caranya sangat gampang sekali untuk bisa melihatnya. Buka saja Google. Nih di sini tinggal buat aja di pencariannya PD Dikti Kemdikbud ya. Nah kemudian silakan dibuka. Nah tampil seperti ini, kita bisa cari nama perguruan tinggi, nama prodi atau nama mahasiswa ya. Contohnya kalau ingin mencari mahasiswa itu bisa dicari nama PT atau nama NIM-nya ya. Misalnya saya pernah ingat nomor induk mahasiswa saya. Masih terdaftar enggak? Perguruan tinggi, kata prodi, mahasiswa. Coba di mahasiswa. Oh, enggak terbaca ya. Coba nama saja. Ya ini saya coba nama saya Zulfikar. Ada 2 NIDN di Universitas Riau. Kemudian Universitas Jember. Wah, ini yang dosen ya. Prodi tidak ada. Nah, ini. Ternyata yang nama Zulfikar rame ya. Untuk mahasiswa. Ada Surapati, ada wah, nggak tampil nama saya karena udah lama ya. Coba diperjelas lagi. Stein. Data dosen, data prodi, Stein Ternate ya. Nggak ada. Saya di Stein Bukit Tinggi dulu. Coba saya lebih detailkan. Stein Bukit Tinggi.
Oh, nggak pakai titik ternyata ya nih. 2509052 ya. Nih profil saya S1 ganjil 2019 masuknya, kemudian peserta didik baru, lulus, mata kuliah yang saya ambil bisa dilihat ya nih kayak gini. Riwayat studinya juga bisa nampak ya. Coba saya cari name-nya tadi tanpa titik ya. 2509052 ketemu nggak? Nah ini ada ya. Jadi tinggal carikan nama atau NIM ya. Kalau lebih tepatnya NIM ya, karena NIM ini unik, tiap mahasiswa itu satu NIM-nya. Tapi kalau nama itu kan bisa banyak orang memiliki nama yang sama, jadi ketika dicari itu susah ya. Kayak tadi ya, kalau saya carikan Zulfikar misalnya tadi itu ramai sekali. Tapi kalau yang dicarikan adalah NIM-nya itu sangat sedikit ya, terbatas. Nah ini Zulfikar misalnya ya, itu nih dosen aja banyak ya, mahasiswanya banyak ya. Nih ada ratusan ya. Kalau dicari satu-satu kan susah, mana nih gitu kan. Jadi kalau kita tahu NIM-nya, silakan saja masukkan NIM-nya. Oke, mungkin hari ini cukup segini tutorialnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lalu kalau mau kuliah atau sudah kuliah, tinggal cek saja di sini NIM-nya, tinggal cek saja di sini nama kampusnya, semuanya sudah terdaftar dan terhubung dalam aplikasi PDDikti kemdikbud.go.id ya. Semuanya bisa diakses dan terbuka untuk masyarakat umum, jadi tidak ada yang dirahasiakan di sini. Siapapun bisa mengaksesnya asalkan punya paket data ya. Dan terima kasih sudah hadir di sini dan menonton videonya. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.